lovers of God. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Terima kasih juga untuk setiap support lovers of God yang sudah diberikan buat kanal ini dengan cara subscribe, share ke teman, kolega, keluarga, saling berbagi supaya mendapat berkat yang sama. Juga terima kasih juga untuk komen-komen lovers of God sekalian, karena saya percaya setiap komen yang ada itu akan juga menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan video renungan ini. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Ya, malam ini kita mau merenungkan apakah orang percaya alami nasib sial. Perkara nasib sial atau nasib beruntung itu kayaknya satu hal yang familiar banget di telinga kita, sering banget kita alami. Tetapi problemnya adalah apakah kita orang percaya itu bisa alami nasib sial enggak ya? Saya pakai kata orang percaya Bapak Ibu, tidak menggunakan kata orang Kristen. Kenapa? Karena orang percaya itu pasti orang Kristen. Tetapi orang yang Kristen belum tentu dia orang percaya. Karena bisa saja hanya KTP-nya dia yang Kristen, tapi sebenarnya dia tidak percaya Tuhan sepenuhnya. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang betul-betul dia percaya Tuhan, mungkinkah dia mengalami nasib sial? Kita akan renungkan nasib sial dengan kesialan, itu saya boleh katakan agak berbeda ya. Sebelumnya mari kita lihat dulu, apa sih arti nasib sial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasib sial itu artinya yang pertama selalu tidak mujur atau selalu malang. Jadi dari dia lahir sampai istilahnya sampai dia tua, kok kayaknya nggak pernah mujur. Ya, walaupun namanya untung, tapi nggak pernah untung orangnya. Walaupun namanya selamat, tapi nggak pernah selamat orangnya gitu. Selalu aja alami kecelakaan, alami kemalangan, keserempet bajai lah, keserempet sepeda lah, ya, keserempet otopet lah. Pokoknya hidupnya nggak enak banget gitu kan. Nah, arti yang kedua, segala usahanya selalu tidak berhasil. Ya, bahasa Jermannya gagal maning gitu ya. Jadi kayaknya nggak enak banget gitu. Nah, pertanyaannya gini, nasib sial ini itu bisa nggak sih kita orang percaya itu alami? Mungkinkah orang percaya alami nasib sial? Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, senangkah Tuhan melihat orang percaya alami kesialan? Nah, biarlah dua pertanyaan ini akan kita dapatkan jawabannya dengan apa yang akan kita sama-sama renungkan malam ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu hidup orang percaya menurut firman Tuhan tuh harusnya seperti apa. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku kata Tuhan. Mengenai siapa? Mengenai kamu, yaitu mengenai kita orang yang percaya. Di sini dikatakan mengenai kamu, mengenai umatku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, hidup orang percaya ini menurut firman Tuhan adalah hidupnya dalam rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu, kita mengetahui di ayat ini menggunakan kata Ibrani-nya adalah yada. Apa sih artinya? Salah satu artinya adalah mengenali.
Apa arti mengenali? Artinya Tuhan itu tahu rancangan-rancangan mengenali rancangan-rancangan yang pas buat kita. Jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita kepada saya, kepada Bapak Ibu satu persatu bisa saja berbeda. Tetapi itu rancangan Tuhan yang pas buat kita. Ya, mungkin bisa katakan sebelah kanan kirinya rancangan Tuhan pas buat Anda. Nah, kalau Tuhan mengenali rancangan kita buat kita, hidup kita adalah rancangan yang pas, maka rancangan seperti apa? Ya, hidup orang percaya harusnya mengalami damai sejahtera, tidak alami kecelakaan, hari depannya penuh harapan. Apa yang kita katakan tadi itu dengan kata lain tidak mengalami nasib sial. Jadi nasib sial itu bukan takdir kita orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, nasib sial itu bukan takdir orang percaya. Kalau kita telah lebih lanjut, di sini dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani adalah akharit. Apa sih artinya? Salah satu artinya adalah masa depan. Yang kedua punya makna bagian akhir atau ending setiap peristiwa yang kita alami. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu. Jadi setiap ending dalam setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan selalu punya rancangan kita mengalami penuh harapan. Endingnya itu adalah happy ending. Jadi takdir kita orang percaya itu adalah happy ending, bukan sad ending. Bukan nasib sial. Ya, jadi kalau nama kita untung, pasti kita untung. Tetapi pertanyaannya, Tuhan bisa nggak izinkan kita mengalami kesialan? Nanti kita akan sama-sama renungkan. Nah, di sini dikatakan hari depan yang penuh harapan. Nah, penuh harapan, kata harapan di sini menggunakan kata Ibrani adalah tikvah. Apa artinya? Harapan dan juga berhasil atau outcome, memiliki hasil. Jadi, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, endingnya itu memberi harapan, endingnya itu berhasil, memberi dampak buat kita. Itu takdir kita, orang percaya di dalam Tuhan. Yuk kita kupas lebih lanjut. Tapi tidak disangkali ada orang-orang percaya yang kok kayak hidupnya sial. Sepertinya takdir Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu sering kita lihat ya. Kok kayaknya dia udah anak Tuhan tapi kok begitu-begitu aja hidupnya. Sial melulu istilahnya. Ya, apa sih penyebabnya? Kok sepertinya takdir Tuhan, rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, happy ending itu tidak dialami. Apa penyebabnya? Satu, kita akan pelajari malam ini dua. Yang pertama, perkataan kita penyebabnya. Apa perkataan apa? Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Berkata demikian, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar, kata Tuhan. Ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu, ayat 28 ini adalah ketetapan Tuhan bahwa apa yang mereka persungutkan itu akan Tuhan kabulkan istilahnya. Apa sih yang mereka persungutkan? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, kita akan temukan bahwa mereka bersungut-sungut bahwa wah Tuhan bawa kita tuh untuk bikin kita mati. Masuk ke Kanaan ini kita pasti mati. Kenapa? Karena lawan di depan itu seperti raksasa dan kita seperti belalang. Kita akan dimakan habis oleh suku-suku Kanaan. 12 penyintai, 10 mempengaruhi bangsa Israel sehingga mereka hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu.
Tetapi ayat 28, Tuhan berkata demikian. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang mereka katakan? Kami ini belalang di hadapan orang enak. Kami akan dimakan habis, kami akan mati di sini. Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, akan kulakukan. Jadi Bapak Ibu, takdir kita sebagai orang percaya tidak mengalami nasib sial. Tetapi seringkali perkataan kita yang selalu berkata, setiap kali kita alami masalah, kita bilang, emang gua mah hidupnya sial melulu. Ya kan? Aduh, kayaknya lakukan A, gagal. Lakukan B, gagal. Ini, itu gagal. Semua nggak pernah bisa. Saya ini memang bukan orang yang ngomong aja saya nggak bisa. Saya nggak punya keahlian apa-apa. Hidupnya selalu bersungut-sungut. Perkataan seperti itu yang akan Tuhan, istilahnya gini, apakah Tuhan langsung serta-merta? Bapak Ibu, kalau kita pelajari kisah Ayub, kita akan lihat iblis menuntut Tuhan untuk menggocoh Ayub. Iya kan? Bilang, ya jelas aja Ayub setia, takut akan Tuhan, karena hidupnya diberkati, hidupnya enak, dilindungi, diberkati. Coba angkat perlindunganmu Tuhan, pasti Ayub akan bersungut-sungut. Nah, Tuhan kabulkan tidak? Kabulkan. Apa tujuannya? Untuk membuat iblis itu dibungkam mulutnya, bahwa tuduhan dia tidak benar. Ketika perkataan kita selalu melawan rancangan Tuhan, istilahnya, jangan salahkan Tuhan. Kalau apa yang kita perkatakan itu yang kita alami. Contoh, kita selalu bilang, oh, kita punya anak, kita ngomong sama anak kita, memang kamu tuh anak sial. Dulu waktu mama mau melahirkan kamu aja udah sengsara, hampir mati mama itu. Memang kamu nih anak sial, ya, hampir merenggut nyawa mama. Ya, ketika pulang sekolah rapotnya kurang baik, dibilang memang kamu nih anak bodoh, ya, punya otak kerbau. Jangan salahkan anak kita kalau itu yang dialami anak kita. Ya, setiap kali kita mengalami sesuatu yang tidak seperti kita harapkan, lalu kita bilang memang saya ini orang, ya istilahnya pecundang gitu, mengklaim dirinya pecundang. Hati-hati, perkataan kita yang membuat takdir Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Amsal 18 ayat 21 dengan jelas berkata, hidup dan mati dikuasai apa Bapak Ibu? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu. Ya, kuasa dalam perkataan kita itu ada. Jangan sampai Tuhan sudah kasih masa depan yang baik, happy ending buat kita, tetapi kitanya sendiri, perkataan kita sendiri yang membatalkannya, Bapak Ibu. Ya. Hal yang kedua yang membuat sepertinya rancangan Tuhan tidak berhasil dalam hidup kita. Pikiran kita. Seringkali pikiran kita ini membuat, ya udahlah memang nasib gua lah hidupnya begini. Iya kan? Selalu makan istilahnya di kaki lima. Nggak bakal saya makan di restoran bintang 5. Loh, sudah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A kata demikian, terjemahan barunya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggris New King James. Saya lihat dari beberapa terjemahan kalimatnya sama. Dalam versi bahasa Inggris itu menggunakan kalimat for as he thinks in his heart, so is he. Jadi saya boleh terjemahkan dengan bebas seperti ini. Seperti apa yang dia pikirkan dalam hatinya, itu yang dialami. Itulah dia yang akan terjadi dalam diri dia. Jadi Bapak Ibu, mari yuk jagai pikiran kita. Makanya Rasul Paulus berkata gini, kenakanlah
pikiran dan perasaan Kristus. Supaya apa? Kita selaras. Kalau Tuhan sudah berikan rancangan yang baik, happy ending buat kita, jangan kita sendiri yang membatalkannya. Gara-gara kita berpikir, memang gua mah anak sial, memang saya ini pecundang, ya, saya ini memang orang miskin, nggak mungkin lah saya bisa berteman dengan orang-orang istilahnya yang high level, dikasih tugas oleh atasannya, oleh bosnya. Saya memang nggak bisa apa-apa. Jangan saya deh. Mengkerdilkan dirinya, Bapak Ibu. Padahal, firman Tuhan bilang apa? Roh Tuhan yang ada dalam diri dia, itu lebih besar daripada roh dunia. Kalau Tuhan yang begitu besar ada di dalam kita, kitanya jadi besar apa jadi kecil? Besar dong ya. Tapi seringkali kita mengkerdilkan. Jadi perkataan kita bisa membatalkan rancangan Tuhan. Yang kedua, pikiran kita juga bisa membatasi kuasa Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau seperti ini, jangan salahkan Tuhan. Kok kayaknya Tuhan nggak adil ya? Dia hidupnya enak banget. Saya kok enggak? Saya sama-sama anak Tuhan. Iya kan? Dia bolak-balik hidupnya enak. Lalu kita mulai bersungut-sungut, lalu mulai kita mengutuki diri kita. Memang saya orang miskin, memang saya orang begini, orang gagal, pecundang. Hei, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ingat. Tuhan tahu mengenali rancangan yang pas buat kita. Setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita, itu ada takarannya. Dan takarannya itu adalah pas buat kita. Renungkan ini Bapak Ibu. Tuhan bisa izinkan rencana iblis dalam tanda kutip apa? Kesialan. Ya, kesialan bisa terjadi dalam diri orang percaya. Tetapi ini yang perlu kita renungkan. Tetap Tuhan yang pegang kendali. Contohnya apa? Ayub. Iya kan? Tuhan yang izinkan Ayub digocok iblis. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan coba-coba ambil nyawanya. Ya, tetap Tuhan pegang kendali. Tetap Tuhan pegang kendali. Roma 8 ayat 28 berkata, tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya setiap kita yang ikut Zoom malam ini, itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau seperti itu, Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, ya, happy ending akan terjadi dalam hidup kita. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa? Kita. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan di dalam ayat ini, kata Yunaninya adalah agathos. Ya, kita sering dengar ada orang yang namanya Agatha. Iya kan? Nah, apa sih artinya agathos? Agathos punya makna salah satunya adalah useful atau berguna. Artinya setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, sekalipun tanda kutip, kok kayaknya sial ya. Kayaknya kita tidak beruntung, kita buntung. Kita mengalami hal yang tidak enak. Itu berguna buat kita Bapak Ibu. Ya, kesialan, tanda kutip, bisa terjadi dalam diri kita, tetapi tidak terus dan terus menerus. Tidak. Tuhan izinkan secara insidental. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, berguna buat kita Bapak Ibu. Sepertinya kita mengalami hal yang tidak enak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Dan itu ujungnya, ya, ujungnya adalah berguna. Nah, tadi kata akarit dalam Yeremia tadi berkata apa? Bagian akhir. Jadi endingnya itu dalam setiap peristiwa yang kita alami, endingnya itu untuk mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang berguna buat kita. Dan anggap Bapak Ibu ya, jadi kesialan dan nasib sial itu berbeda di mata Tuhan buat kita orang percaya. Lanjut.
Renungkan ini Bapak Ibu. Bagaimana sikap hati kita jika Tuhan izinkan kesialan? Ingat, kesialan bukan nasib sial ya Bapak Ibu. Terjadi dalam hidup kita. Apa sikap hati kita seperti apa? Tetap percayai Tuhan bahwa tidak pernah ada maksud jahat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kayaknya, aduh Tuhan kok begini amat hidup saya. Itu berguna buat kita. Agatos, ya, agatos. Sekalipun kayaknya kok saya mengalami hal begini ya, saya jadi keset, saya dilecehkan, saya tidak salah, tapi saya dipersalahkan, ya, saya justru membela perusahaan untuk tidak dikorupsi, malah saya di PHK. Kok kayaknya, aduh, gimana sih? Di mana keadilannya Tuhan? Saya kok kayaknya sial, ngalami kesialan. Tetapi ujungnya adalah agatos buat setiap kita. Tetap percayai Tuhan bahwa tidak pernah ada maksud jahat Tuhan dalam setiap perkara yang kita alami dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Saya mau ajak ada satu klip untuk sama-sama kita saksikan. Ya, singkat ceritanya. Oke, saya post dulu di situ. Bapak Ibu bisa lihat kondisinya orang ini. Wow, ya, serem kan? Nah, kita saksikan ya. Orang ini si penerjun ini udah hampir selamat, dia udah bisa climbing, ya kan? Tapi tahu-tahu pisau di kakinya patah. Mungkin dalam hati bilang gini, ayo dong Tuhan, ayo dong, jangan gitu amat sih, gitu kan? Saya udah mau selamat nih naik ke atas, kok aduh gitu kan? Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Ditambah dengan tiba-tiba ada kambing gunung. Ngapain kambing gunung di situ? Ya kan? Ternyata buat ngajarin si penerjun ini cara naik ke atasnya. Kita lihat, wow, ya. Ya, naik deh dia selamat. Nah, tapi apa yang kita saksikan nanti di sini? Wah, longsor tadi. Mungkin dalam hati bilang, Tuhan, tolong deh Tuhan. Ya, tapi justru dengan longsor membuat dia semakin cepat naik. Belum selesai Bapak Ibu. Keluarlah si bandot. Ngapain ini bandot ya? Ngedorong dia. Aduh, mungkin dia pikir mati deh gue kali ini ya. Dia pegang tanduknya. Oke. Ya. Bapak Ibu, tuh bandot kayaknya tuh mau ngedorong dia untuk terjun lagi kan? Ngapain Tuhan kirim itu bandot? Bukan untuk mencelakai si penerjun ini ternyata. Justru untuk menyelamatkan dia. Ya. Dengan adanya itu bandot dipegang tanduknya, malah justru membuat si penerjun ini bisa naik ke atas dengan selamat. Jadi mungkin dalam peristiwa kita alami, ayo dong Tuhan, satu soal ini aja saya belum selesai. Kok ada lagi Tuhan, gitu kan? Tuhan kirim yang kedua, itu untuk membantu kita menyelesaikan yang pertama ternyata. Ya, jadi yuk, tetap percayai bahwa tidak pernah ada maksud Tuhan maksud Tuhan yang jahat dalam setiap peristiwa yang kita alami. Kita bisa saja alami hal-hal yang tidak mengenakan. Tanda kutip orang dunia menilainya itu kesialan.
Ya, secara insidental, tapi bukan nasib sial yang kita alami, Bapak Ibu. Ya, karena nasib sial itu bukan takdir orang percaya. Amin. Saya akan tutup dengan jika dingin pakailah syal. Syal tebal dari Cina. Jika orang percaya alami sial, Tuhan ubahkan jadi berguna. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Hos.